sekarang kita akan bikin peta konsepnya dulu tentang vektor ya Ci ya. Vektor. Aci masih ingat nggak vektor kemarin itu besaran yang gimana? Jadi yang pertama pengertian vektor adalah apa? Besaran yang punya arah. Besaran yang punya nilai dan punya arah. Kemudian nanti contoh-contoh besaran vektor. Aci bisa nyebutkan 3 contoh besaran vektor? Besaran vektor berarti harus punya arah. Apa saja sih contohnya? Ada kecepatan, ya toh? Ada percepatan, kemudian ada gaya, dan seterusnya. Nanti kita bahas lagi di modul. Kemudian yang ketiga, cara menulis vektor. Misalkan kita punya vektor A, Ci. Nah, nulis vektor A itu caranya gini, Ci. A, atasnya dikasih tanda panah. Itu namanya adalah vektor A. Jadi dibaca adalah vektor A. Kemudian kalau nanti ada A, tapi kok tengah-tengahnya dia itu diapit oleh tanda seperti ini kalau di matematika kan namanya kayak tanda mutlak ya. Kamu ingat nggak kalau di matematika? Nah, ini bacanya adalah besar vektor A. Kemudian cara menggambarkan vektor A berarti kalau dia digambar, misalkan ini pangkalnya dikasih nama O, ujungnya dikasih A, berarti namanya adalah OA. Nanti bisa ditulis dengan nama vektor A. Paham maksudnya Bu Diana, Ji? Kemudian yang keempat. Nah, sekarang yang keempat itu adalah metode penjumlahan vektor. Metode penjumlahan vektor. Gurunya kamu ingat sih kira-kira jelasinnya sampai mana? Belum, terakhir angka penting itu. Gimana Biar Ci? Terakhir masih angka penting. Oh, terakhir masih angka penting. Berarti pokoknya vektor belum sama sekali ya. Metode penjumlahan vektor. Metode yang pertama namanya adalah metode poligon. Metode yang kedua adalah metode jajar genjang. Kemudian metode yang ketiga namanya adalah metode analisis vektor. Ini nanti ditutup ya sayangku. Ya. Metode yang 1, 2, 3 ini nanti Bu Diana ajari kalau sudah ada contohnya. Metode poligon kayak gimana, jajar genjang kayak gimana, analisis vektor kayak gimana. Kemudian yang berikutnya, yang kelima. Nah, yang kelima, setelah kita belajar nanti metode penjumlahan vektor, ya, analisis vektor. Nah, yang kita bahas yang khusus yang analisis vektor ya. Analisis vektor berarti ini tak lingkari pakai ungu. Nah, ini analisis vektornya ini nanti dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah 1 vektor, yang kedua adalah 2 vektor, kemudian yang ketiga adalah 3 vektor atau lebih, Ci. Nah, maksudnya piye, Bu? Maksudnya begini. Aci di matematika kan sudah pernah diajari guru matematikanya sin cos tangen ya? Belum, tapi tahu lah. Kamu masih ingat sih, misalkan kayak sin 30 gitu nilainya berapa gitu, ingat nggak? Nilainya adalah Berapa nilainya sin 30 gitu berapa? sin setengah. Sin 30 setengah. Kalau cos 30? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke. Kalau tangan 30? Sepertiga akar 3. Sip. Oke. Sekarang gini, Ci. Kalau kita belajar 1 vektor, 2 vektor, dan 3 vektor. Kalau 1 vektor, nanti ada pertanyaan fx-nya tok. Fx-nya tok itu berarti pakai rumus f cos theta. Nek ditanyakan fy-nya tok, berarti pakai rumus f sin theta. Kemudian, kalau ditanyakan f resultan, berarti caranya adalah akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat.
Kalau nyari arah, ya, arah itu cara nyarinya adalah tangen theta sama dengan F Y dibagi FE. Berarti ini adalah kalau soalnya satu vektor. Kemudian nanti kalau soalnya dua vektor. Nah, kalau soalnya dua vektor, A bisa kemungkinannya ditambah B atau A bisa dikurangi B. Makanya tidak tulis A plus minus B. Sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus minus 2AB. Tahu maksudnya plus minus sih? Kalau nanti soalnya plus ya dikasih plus, kalau soalnya minus yang ikut minus. Berarti yang tanda ini yang kita otak-atik. Connect maksudnya Budiana enggak? Jadi tanda yang di tengah ini yang di otak-atik. Nah, apakah kemungkinannya cuma A plus minus B? Tidak. Nanti ada A dot B. A dot B itu berarti titik ini bacanya dot, kemudian ada A cross B. Kalau ada A cross B pakai rumus A kali B sin theta. Kalau ada A dot B pakai rumus A kali B cos theta. Itu kalau dua vektor. Nah, sekarang kalau tiga vektor atau lebih. Tiga vektor atau lebih, Ji, kita harus nyari Fx-nya dulu. Misalkan kita kasih contoh 3 vektor ya, berarti pakai F1 cos theta, F2 cos theta, terus F3 cos theta. Nah, berarti nanti FY-nya ya kita cari. Tapi kalau FY selalu pakai apa sih kalau FY? Lalu pakai sin. Berarti F1 sin theta ditambah F2 F2 sin theta ditambah F3 sin theta. Terus nanti kalau dicari resultan berarti akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, itu kalau nyari resultan. Terus analisis sudah beres. Yang terakhir nanti adalah nomor 6, penerapan. Penerapan atau aplikasi vektor di soal-soal. Nah, nanti aplikasi itu tidak bisa kita jelasin di sini ya, karena waktu tempatnya kan kurang. Berarti nanti kalau pas penerapan atau aplikasi langsung ditutup soal. Oke, Ji. Sekarang rangkuman ini, Ji, kamu screenshot dulu atau nanti bisa di-print di catatan, ya toh. Nanti buat kita jelasin materi-materinya pas vektor ini. Wes, silahkan di screenshot dulu, Ci. Di screenshot terus disimpan di mana gitu. Sudah selesai screenshotnya? Bentar. Sudah klik screenshot belum? Ini ada kayak item-item nih. Item-item itu yang mana? Yang kanan ini toh? Apa yang atas? Tadi kayak ada yang blokir gitu. Sudah enggak toh? Udah enggak. Sudah kamu screenshot? Udah. Sudah. Oke, kamu pindah dulu. Budiana juga pindah dulu ke Word. Oke, sudah ya, Ci? Oke, sudah, Ci? Budiana clear? Momen gaya itu tadi torsi ya? Kenapa? Momen gaya, torsi itu T. Torsi itu T ini. Momen gaya itu torsi ini. Torsi. Tapi kan kayak T tapi dikasih strap ini simbolnya.
Udah Kak, screenshot. Udah tak clear ya? Oke, terus tadi yang Bu Diana jelasin tentang cara menuliskan vektor. Berarti kalau ada A dikasih straight, bacanya bukan A straight, tetapi vektor A. B dikasih straight, bacanya vektor B. Nah, sekarang cara penjumlahan vektor yang tadi Bu Diana tulis kan ada metode poligon. Kemudian yang ini adalah metode jajar genjang. Nah, nanti yang metode poligon itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, Ci. Misalkan Bu Diana punya ya 3 vektor. Langsung aja 3. Di sini kan tentunya cuma 2. Tak tambahin sing akeh. A arahnya ke kanan. Kemudian B arahnya miring ke sana. Kemudian C arahnya ke sana. Kemudian D arahnya ke bawah. Berarti kalau nanti ada A ditambah B ditambah C ditambah D itu enak aja Ji. Maksudnya piye? Kita kan tinggal gambar nih. A ke kanan. B gambar ini diangkat, ditarik di atas kepalanya A. Jadi kayak ditaruh toh. Ini kan A, ini kan B. Kayak main sama apa namanya? Sapu lidi apa? Korek api gitu Ji, ditoto-toto ditambah. Lah C kan modelnya gini. Berarti tak dekek nduk unik ini. Arahnya sama nilainya podo. Kemudian D, arahnya kan begini. Nah, ini namanya sudah paham maksudnya Bu Diana enggak? Paham. Jadi A ditaruh, B ditaruh, C ditaruh, tapi ditaruh di kepala-kepalanya. Nanti yang resultannya itu ini dari bokongnya A sampai kepalanya D, namanya adalah resultan. Resultan itu adalah jumlah. Jumlah dari A tambah B tambah C tambah D. C. Sampai sini paham? Paham, Ci? Dan resultan itu cuma A ke D-nya gitu lah. Iya, resultan tuh pokoknya penjumlahan semuanya dari titik awal ke titik akhir. Nah, sekarang tak kasih contoh kalau kita ubah. Kalau kita ubah. Nah, ubahnya bagaimana? Ubahnya ya sembarang. Misalkan ganti. Ya, A. Kita ganti A dikurangi B ditambah C. Terus D-nya juga dikurangi D. Nah, berarti A dikurangi B. A tadi kan asalnya ke kanan, tetap ke kanan karena dia positif. Dikurangi B, jadi arah ke atas ini diwalik 180 derajat, Ji. Jadi dibalik, harusnya kan tadi ke sana. Ya kan? Diwalik. Paham maksudnya enggak? Terus habis itu jadi dibalik itu. Itu main itu dibalik. Terus C kan tetap positif, berarti C-nya ya tetap seperti arah semula, C. Kemudian D yang arahnya ke bawah diwalik juga ke atas, misalkan D. Nah, kenapa? Karena D-nya negatif. Berarti yang namanya resultannya adalah A menjadi D. Ini namanya resultan dari A min B plus C min D. Itu namanya poligon. C. Contoh yang kedua ini paham? Paham. Paham. Tak clear lagi, tak hapus. Berikutnya ya, contoh berikutnya. A plus B min C plus D, tapi A-nya negatif. Nah, sekarang kita coba yang A-nya negatif. Nah, A-nya negatif berarti aku jalan kemana, Ci? Kiri. Ke kiri. Kemudian plus B tetap, ya toh? Plus B, betul. Terus C-nya arahnya min, berarti arahnya harusnya begini, tak ganti. Berarti aku kemana? Ke sana. Nah, terus D positif, jadi tetap ke sini. Itu namanya D. Berarti resultannya adalah dari bokongnya A sampai kepalanya D. Paham? Paham. Oke, itu kalau cara poligon walak-walik gitu tok sih. Berarti yang merah ini namanya adalah resultan. Sekarang kita clear kalau metodenya adalah metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang. Kalau data jajar genjang, Bu Dena kasih contohnya 2 aja ya. Misalkan kita punya A, terus kita punya B. Nah, kalau tadi pakai metode poligon, A ditambah B, cuma gini dong.
A digambar, B digambar. Terus ditarik dari bokongnya A sampai kepalanya B. Itu namanya adalah resultan. Nah, sekarang kalau kita pakai metode jajar genjang, Bu, metode itu boleh milih nggak? Jawabannya nanti boleh Ji, sembarang. Nah, tapi kalau disuruh wajib gurunya pakai jajar genjang, ya berarti caranya gini. Kalau jajar genjang, A digambar, B digambar, tapi bukan di kepalanya A, Ji. Tapi tetap di satu titik tangkap, berarti tetap di bokongnya A. Paham maksudku nggak? Kalau tadi metode poligon, B ditaruhnya di atas kepalanya A, ya toh? Tapi kalau metode jajar genjang tetap ditaruh di satu titik tangkap. Ya. Paham, Ji? Kemudian A kita cerminkan, dicerminkan. Ya. Kemudian B kita cerminkan. Nah, sama-sama cermin ketemu titiknya. Nah, titiknya itulah nanti yang namanya adalah resultan A ditambah B. Paham maksudku, Aji? Oh, ya ya. Paham? Paham. Oke, kalau paham itu adalah metode jajar genjang. Tak clear ya? Dimin gimana? Kenapa? Kalau yang dimin jajar genjangnya gimana? Kalau yang min, min ya sama. Misalkan A min B, berarti A-nya tak gambar dulu. A. Min B itu kan berarti harusnya ke sana, berarti tak gambar ke sana. Min B. Terus gambar apanya? Pencerminan, gambar pencerminan. Terus habis itu ditarik titik tangkapnya. Kira-kira seperti itu. Saya paham maksudnya enggak? Harus bentuk jajar genjang gitu kah? Nah, kalau misalkan jajar genjang, harus jajar genjang memang. Metode ini paham ya? Yuk, sekarang kalau metode analisis. Nah, metode analisis itu kita hitung. Nah, kita keep dulu metode analisisnya. Sekarang, metode analisis ini. Nah, metode analisis. Sekarang gini sih. Di sini ini kan ada 3 panah toh ya. Berarti kan ada 3 vektor. Kemudian tak minum dulu sebentar ya, Ci ya. Oke, sip. Ini kan ada tiga vektor, ya toh. Nah, nanti kalau 3 vektor kita ngerjakannya itu sama persis seperti cara 3 vektor. Loh, gimana caranya? Tadi kan sudah kita tulis kalau 3 vektor berarti kita menentukan fx-nya dulu. Tadi kan kamu screenshot caranya itu ya. Kalau fx tadi pakai sin apa pakai cos sih? Cos, oke. F2 cos theta ditambah F3 cos theta. Oke, nanti kalau sudah masuk FY berarti ya kita pakai lagi. Pakainya pakai apa? Pakai sin F1 sin theta ditambah F2 sin theta. Kemudian ditambah F3 sin theta. Yuk bareng sama Bu Diana ya, Ci tak ajari. F1 nilainya 8, masukkan 8. Cos dari 60. Aci hafal cos 60 nilainya berapa? Berapa ya, lupa. Oke, sekarang Ci, catat dulu ini ya Ci ya, di buku catatan atau di apa? Bu Diana kasih catatan sin, cos, tangen. Dan ini harus hafal Ci. Mulai dari 0, elek gak apa-apa ya. Dari 0, 0, 1, 0. Kemudian 30 itu setengah. Terus kemudian setengah akar 3. Kemudian di sini sepertiga akar 3. Terus 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2, 1. Terus habis itu 60 itu setengah akar 3. Terus setengah, terus akar 3. Terus habis itu 90, 1, 0, tidak terdefinisi. Terus ada 37 derajat, itu 0,6, 0,8, terus 3/4, 6 dibagi 8.
Yang terakhir ada 53 derajat di 0,8, 0,6, terus 4/3. Aji, catat dulu di bukunya pakai tulisan tangan, ojo di foto ya. Ditulis tangan. Nah, sambil ngafal no. Kok mari ngene tak hapusi situk-situk. Ya, kamu tak bedheki maneh sin 0, cos 0, sin 30, cos 30 dan seterusnya. Paham maksudnya enggak? Ditulis di tangan dulu. Udah. Sudah. Oke, sekarang tak bedai ya, tak hapusi pelan-pelan ya. Oke, mulai dari sin 0. Berapa, Ci? 0. Cos 0. 1. Tangen 0. 0. Oke, lanjut. Sin 30, Ci. Setengah. Betul, cos 30. Setengah akar 3. Betul, tangan 30. Sepertiga. Sepertiga akar 3. 0, Ci. Sin 0. Sin 0. Ya, sin 0. 0. 0, cos 0. 1. Tangan 0. 0. Oke. Terus sin 30. Setengah. Betul, cos 30. Setengah akar 3. Terus habis itu tangan 30. Sepertiga per 3. Oke, sekarang 45, Ci. Sin 45. Setengah akar 2. Betul, cos 45.
setengah akar 2. Betul, tangan 45. 1. 1. Terus mari ngono, sin 0. Saya 1. Sin 0. Oh, sin 0, 0. Oke, cos 0. 1. Tangan 0. 0. Oke, sin 30. Setengah. Cos 30. Setengah akar 3. Tangan 30. Sepertiga per 3. Oke, sin 45. Setengah akar 2. Cos 45. Setengah akar 2. Tangan 45. 1. Oke, 60 sekarang, Ci. Sin 60. Setengah akar 3. Betul, cos 60. Setengah Oke, tangan 60. akar 3. Oke, lagi sin 0. 0. Cos 0. 1. Tangan 0. 0. Sin 30. Setengah Cos 30. akar 3. Oke, tangan 30. 1. Tangan 30 kok Oh, 1. 3 per 3. Nah, sin 45. Setengah akar 2. Cos 45. Akar 2. Tangan 45. 1. Oke, sin 60. Setengah akar 3. Oke, cos 60. Setengah Oke, tangan 60. akar 3. Oke, sin 90. 1. Cos 90. 0. Tangan 90. Tidak terdefinisi. Oke, lagi sin 0. 0. Cos 0. 1. Tangan 0. 0. Tangan 0, 0. Oke, berikutnya sin 30. Setengah. Oke, cos 30. Setengah akar 3. Tangan 30. Sepertiga akar 3. Oke, sin 45. Setengah akar 2. Cos 45. Setengah akar 2. Tangan 45. 1. Oke, sin 60. Setengah akar 3. Cos 60. Setengah Oke, tangan 60. akar 3. Sin 90. 1. Cos 90. 0. Tangan 90. Tidak terdefinisi. Oke, sekarang 37. Sin 37. 0,6. Oke, cos 37. 0,8. Tangan 37. 3 per 4. Oke, sin 53. 0,8. Betul, cos 53. 0,6. Tangan 53. Seperti 3. 4 Oh. per 3. 4 per 3. Wes, 3. aman ya, berarti hafal ya. Ya, Semoga hafal, semoga hafal. Yuk kita balik ke soalnya, Ci. Karena kalau tidak hafal nggak bisa ngerjain ini, Ci. Nih, 8 Newton tadi sudutnya kan 60 derajat. Berarti di sini maksudnya cos 60. Piro, Ci, cos 60? 60. Cosnya 60. Setengah akar 2. Cosnya 60 setengah, Bos. Oh iya, itu 45 ya. Terus sekarang F2. F2-nya kan ini ya. Berarti ditambah F2-nya 6 Newton cos-nya. Nah, kalau dia tegak lurus gini, Ci, berarti terhadap sumbu X sudutnya dia berapa, Ci? Sudutnya apa? Sudutnya 6 Newton terhadap sumbu X. Berarti berapa? 30. 6 Newton kan di sini. Terhadap sumbu X berarti sudutnya 90 derajat. Lah, cos 90. Wes, paham? 90 derajatnya ya? Terus? Berarti cos 90 nilainya berapa cos 90?
0. 0. Terus sekarang F3. F3 kan ada di sini. Tak tulis F3-nya 8. Cos berapa dia? Cos 60 setengah. Betul. Piro cos 60 setengah. Nah, sekarang gini, Ci. Daerah antara X dan Y, antara 0 sampai 90 derajat ini namanya adalah kuadran 1. Terus daerah lebih dari 90 sampai 180 namanya kuadran 2. Daerah 180 lebih sampai 270 namanya kuadran 3. Daerah lebih dari 270 namanya kuadran 4. Nah, dari kuadran 1, 2, 3, 4 sih, di kuadran 1 yang boleh positif itu semua. Sin, cos, tangen nggak masalah, semuanya boleh positif. Tapi di kuadran 2 yang boleh positif cuma sin, di kuadran 4 yang positif hanya boleh cos, di kuadran 3 yang positif hanya boleh tangen. 8 Newtonmu ini ada di kuadran berapa, Ci? Kuadran 4. Kuadran 4. Yang boleh positif siapa? Cos. Cos. Berarti di sini boleh positif. Nah, terus ini 1 sudah boleh positif semua. Di sini, nah 6 Newton ini masih ada di kuadran 1 karena dia kan mepet di 90 derajat toh. Nah, berarti hasilnya di sini adalah 4 ditambah 0 ditambah 4. Berarti hasil akhirnya adalah 8. 8 ini boleh ditulis pakai istilah 8I. Artinya 8 proyeksi terhadap sumbu X. Paham maksudnya Aji Fx-nya? 8 lah gimana? 8 apa itu? 8I. Nanti kalau yang Y nulisnya 8J. Itu kalau X itu I, Y itu J. Gitu. Betul. Oke, sekarang kita isi yang Y-nya ya. F1 berarti kan di sini 8 ya, Ci ya. 8 sinnya sin 60. Berapa sin 60, Ci? C, setengah akar 3. 3. Terus habis itu F2-nya 6. 6 berarti masih positif. Sin 90. Berapa sin 90, Ci? 1. Oke. Terus F3. F3-nya di sini berarti 8. Berarti 8 sin 60 lagi. Nah, tapi 8-nya ini kita kasih tanda negatif. Loh, kenapa dikasih tanda negatif? Karena di sini dia sin. Nah, padahal di kuadran 4 yang boleh positif hanya cos. Jadi 8 kali setengah akar 3. Sampai sini paham maksudnya Bu Diana, Ci? Paham maksudnya Bu Diana apa enggak, Ci? Paham. Paham. Ini coret kan. Ini 4 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Berarti hasil akhirnya 6. Atau boleh ditulis 6J. Ya, 6 di sumbu Y boleh ditulis 6J. Apakah sudah selesai? Belum. Yang dicari adalah resultan. Mana kata-katanya ini? Resultan ketiga gaya. Jadi caranya adalah akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Berarti akar, berapa itu? Fx itu berarti 8 ya. 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti hasil akhirnya nanti akar 100. Hasil akhirnya 10. Berarti jawabannya itu adalah 10J. Sudah nggak pakai I, sudah nggak pakai J. Paham maksudnya nggak, Ci? Paham. Kalau orang sudah paham, kamu tulis di caranya untuk contoh soal 1. Gambarnya bisa disketsa. Misalkan nggak mau pakai penggaris, berarti digambar biasa, tapi sing rada apik. Terus cara mengerjakannya. Kalau 3 vektor. Berarti kan sama gurunya jelas belum diajari toh ini? Belum. Oke, wes nanti tulis dulu. Pelan-pelan. Kemudian manusia segera pergi yang menyalakan televisi yang ada di tapi sialnya TV itu sudah tidak berfungsi. F2-nya kok ada 6N sama 8N? Emang 2 itu ya? Mana. Ini 8N, 6N, terus ini F3-nya 8N. Kan ada di soalnya. Iya maksudnya? F2-nya emang ada 2 kan? F2-nya, lah ngapain kok F2-nya ada 2? F2-nya satunya 6 Newton, terus F3-nya 8 Newton. Sing mbok takokno soalnya apa pembahasannya? Soal itu loh Pak, ada F2 sama dengan 8N.
Ini F1 8 Newton. Terus F1 F2 F2 itu. ini F1, yang ini F1, yang terkasih warna biru ini F1 8 Newton, terus tak kasih warna kuning F2 6 Newton, tak kasih warna ungu F3 8 Newton. Paham maksudnya? Berikutnya, Ci. Kalau ini sudah selesai, berarti kita masuk lagi ke berikutnya. Perkalian dot, perkalian cross, kita skip dulu. Berarti kita sudah selesai, tinggal kita mengerjakan latihan soalnya. Oke, kemudian bukakan latihan soalnya dulu ya. Ini, Ci. Sudah kelihatan soalnya di share screen-nya, Aci? Yuk, Ci. Soal itu. Kelompokkan besaran-besaran berikut ke dalam besaran vektor. Berarti yang besaran vektor yang mana saja, Ci? Tadi yang mana? Percepatan masuk vektor apa tidak? Percepatan enggak. Percepatan itu kelajuan Iya. tuh. Percepatan iya. Kelajuan Gravitasi tidak. itu. Iya, percepatan gravitasi lah vektor. Percepatan, Iya. percepatan gravitasi vektor. Kemudian berat, Vektor. berat vektor. Daya, Skalar. gaya, Vektor. betul. Usaha, skalar. Kecepatan, Skalar. Kecepatan tuh skalar. Vektor. kecepatan itu vektor. Kelajuan, Skalar. skalar. Oke. Kemudian impuls, Tuh, impuls tuh vektor. betul. Momentum, Vektor. panjang, Panjang itu skalar. skalar. Betul. Oke, nomor 1 beres. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, sebuah vektor besarnya 100 Newton. Berarti ada berapa vektor ini, Ci? Sebuah vektor. Nah, berarti cuma ada satu. F-nya 100 Newton. Punya sudut 60 derajat. Sekarang yang A. Tentukan komponen gaya sumbu X. Berarti komponen gaya sumbu X. Kita tulis namanya adalah Fx. Betul. Fx tadi pakai sin apa cos? Cos. Betul. Berarti tinggal F cos theta. Berarti 100 cosnya berapa? Cos dari 60. Piro cos 60, Ci? Setengah. Pinter, berarti hasilnya adalah 50. Kemudian yang Y, yang B yang ditanyakan FY, berarti dia tinggal nulis F sin theta. F-nya 100, sin theta berarti sin 60. Piro sin 60, Ci? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti hasilnya selesai. Jawabannya adalah 50 akar 3. Yang C, komponen apa itu? Resultan. Resultan itu berarti FR. FR itu berarti yang kita tulis adalah akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Nah, Fx kuadrat, Fx dikuadratin. Berarti kan 25, nolnya ada 2. Paham maksudku? Terus Fy kuadrat berarti kan 2.500 kali 3, berarti kan 7.500. Berarti hasilnya adalah 10.000. Berarti balik lagi hasilnya berapa? 100. Nah, dari situ nomor 2. Silakan ditulis caranya nomor 2. 2. Dari mana? Dia sudah ngomong ada 2 buah vektor, atau walaupun tidak ngomong di sini ada F1 3 Newton, F2 5 Newton. Kedua vektor itu sudutnya 60, maka tentukan resultan. Kalau ada 2 vektor di jumlah A ditambah B, kita kan pakai rumus ini sih. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Kalau plus minus kan kalau main pakai main, tapi kan ini sudah jelas dia pertanyaannya adalah resultan. Ya kan? Kalau dia pertanyaannya resultan ya berarti resultannya aja. Langsung pakai tanda plus. A kuadrat berarti F1 di kuadrat 0, 9. B kuadrat berarti yang 5 Newton di kuadrat 0, 25. Terus 2 kali 3 kali 5 cos berapa itu? 60. Piro cos 60?
Setengah. Nah, setengah coret sama ini. Setengah tidak boleh dicoret sama 9 dan 25 karena ini sebenarnya tertutup. Kan penjumlahan toh? Berarti Ya. akar 36, 9 tambah 25. Benar ya? 15. 9 tambah 25 apa 36? 9 tambah 25 berarti 34. 4. Ditambah lagi 15. Berarti hasilnya akar 49. Berarti 7. hasilnya adalah 7. Jawabannya nomor 3, 7. Selesai. Nah, nomor 3 kamu tulis, kamu langsung ngerjakan nomor 4. Ya. Yuk, Bu Diana tunggu. Silakan ditulis, terus kerjakan nomor. Beres ya. Oke, berarti nomor 4 kamu sudah bisa. Sekarang kita lanjut nomor 5, Ci. Nomor 5 ada 2 buah vektor lagi. Tapi satunya 5 satuan, satunya 2 satuan. Cuma dia itu pertanyaannya gampang. Kalau dia searah ya tinggal dijumlah, Ci. Kalau dia berlawanan tinggal dikurangi. 12 dikurangi 5. Kalau dia saling tegak lurus, berarti bentuk sudut berapa, Ci? 90 derajat. Nah, itu baru kamu pakai rumus yang tadi. A ditambah B, tapi sudutnya nanti bla 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 cos 90. Paham maksudnya nomor 5? Oke, kalau gitu berarti kamu kerjakan nomor 5 sama nomor 6. Yuk, Bu Diana tunggu. Apa namanya? Membuat kita mikir, kalau terbesar itu bagaimana, kalau terkecil bagaimana. Tadi kan sudah ya, searah 17, berlawanan 7. Nah, kalau pas 90 tadi nilainya berapa itu? 25, 13. berapa hasilnya? 13. Nah, 144, ini kan hasilnya 0 ya. Cos 90 kan 0. Iya. Berarti hasil akhirnya berapa? 14, 13. 13 toh. Ya, Ci. Kamu hasilnya berapa? 13. 13. 13. Iya, 13. Sekarang kalau sudutnya 60 derajat, berarti kan kita tetap tulis nih. Gini, akar 25 ditambah 144, terus ditambah 2 kali 5 kali 12, cos 60 kan setengah ya. Berarti kan gini coret. Berarti akar 169 ya. 169 tambah ditambah berapa ini? 60. Nah, berarti kan benar kamu jawabannya 229. Nah, artinya akar 229 itu akar yang mendekati 229 itu akar berapa ya, Ci? Kalau akar 25. Nah, 225 itu kan 15 ya, berarti pasti hasilnya 15 koma nggak sih? Nah, artinya dari sini kelihatan, Ci. Lihat ya, kalau ada 2 buah vektor, nilai terbesar itu ketika mereka searah, nilai terkecil itu ketika mereka berlawanan arah. Kalau sudah bentuk sudut, pasti mereka itu ada di antara angka terbesar dan angka terkecil. Connect nggak maksudnya Bu Diana? Gimana? Kalau ada 2 vektor, berarti nilai terbesar itu ketika 2 vektor itu searah. Kan nilainya 17 tuh. Kalau nilai terkecil ketika 2 vektor itu berlawanan. Kenapa? Karena nilainya cuma 7. Kalau sudah mereka bentuk sudut, Ci, mereka itu pasti nggak akan lebih dari 17 dan tidak akan kurang dari 7. Paham maksudku nggak? Paham. Nah, berarti nomor 6, kalau ditanya resultan terbesar, ya berarti hasilnya pasti 7, ya enggak? Kemudian, dan terkecil berarti hasilnya pasti 1, berarti pasti antara 1 sampai 7 kalau mereka membentuk sudut. Paham maksudku? Nah, berarti sampai nomor 6 paham ya, Bu Diana clear, alhamdulillah. 7 kita skip dulu, ya. Itu penerapan kan, ada sampan, hendak menyeberangi. Penerapan tadi kan terakhir ya, kalau sudah bisa semua baru kita ajari penerapan. Oke, Ci, sekarang nomor 8. Yuk, nomor 8 sambil Bu Diana dampingi. Kalau ada 3 vektor, berarti kita pakai cara 3 vektor atau lebih. Berarti sekarang ada FE, kemudian ada FY. FX berarti F1 cos X. Terus F2 cos theta. Nah, kemudian yang terakhir juga F3 cos theta. Nah, sekarang F1, nilainya F1 berapa di sini, Ci? 12. 12. Nah, sudutnya berapa, Ci? F1, Ci, terhadap sumbu X? 120.
Guys, F1 terhadap sumbu X. Oh, 60 derajat. Iya, Tan. Hati-hati. 60 derajat. Berarti cos 60. Piro cos 60 sih? Tengah. Setengah. Sip. Kemudian F2. Nilainya F2 di sini berapa? 6. Ya toh? Nilainya F2 kan 6. Nah, F2 kan sangat nempel dengan sumbu X. Artinya dia tidak membentuk sudut terhadap dirinya sendiri. Berarti cos 0. Cos 0 itu berapa, Ci? 1. 1. Nah, tapi tak kasih tanda min. Kenapa? Karena di sini itu yang boleh positif hanya sin. Kalau di sini cos tutup nak. Pintunya nak. Nah, tangan. Nah, sip. Berarti 6 kali 1. Sampai sini paham? Paham. Terus F3 tak kasih tanda plus karena yang di sini boleh positif. F3 nilainya 12 cos berapa, Ci? 60. Cos 60 berarti balik setengah. Berarti ini kan 6. Ya. 6 dikurangi 6 ditambah 6 ya. Benar. Hasilnya 6. Hasilnya 6. Sekarang yang FY. F1 sin theta. Kan gitu ya. Kemudian F2 sin theta. F3 sin theta. Nah, F1-nya berapa itu? 12. 12 sin 60. Piro sin 60? Berarti setengah. 3. Terus F2 boleh positif. 6 sin 0. Sin 0 itu piro sih? 0. 0, Peter. F3 positif apa negatif? Nomor 3 itu negatif. Betul, berarti negatif 12 sin 60, berarti setengah akar 3. 12 kali setengah akar 3, min 12 kali setengah akar 3. Habis ya? 6 kali 0. Habis juga, berarti nilainya 0. Nulisnya itu adalah F resultannya nulisnya 6I. Tidak boleh 6I plus 0J. Kalau 6I plus J artinya J-nya 1. Paham maksudnya nggak? Nah, berarti nulisnya yuk 6I karena J-nya 0. Apakah jawabannya seperti ini? Boleh juga jawabannya gini. F resultan adalah akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ketepaan nanti hasilnya dirinya sendiri. Soalnya kan 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti kan akar 36. Berarti kan balik hasilnya 6. Berarti nomor 8 ini jawabannya 6. Paham caranya nomor 8 sih? Paham. Paham. Silahkan ditulis pelan-pelan untuk nomor 8. Terakhir nomor 9 dikerjakan. Betul. Terus kemudian FY-nya ketemu berapa? 5, 4, 9. 9 kurang 15. Min 6 akar 3. Benar? Benar Ya, sih. maksudnya benar. Ya, Kak, kamu ketemunya benar, min 6 akar 3. Budaya kan sudah ngitung di sini, ketemunya min 6 akar 3. Iya. Berarti resultannya 1 kuadrat ditambah min 6 akar 3 kuadrat. Berarti jawabannya adalah 1 ditambah 36 kali 3, berarti 108. Ya, berarti jawabannya adalah akar 109. Paham? Paham. Nah, berarti nomor 9 beres. Jawabannya adalah akar 109. Oke, Ci. Berarti kita vektornya sudah belajar sampai 1 vektor, 2 vektor, 3 vektor, kurang yang aplikasi sama kurang drill soal yang banyak. Sampai sini Aji kira-kira paham bab vektor yang akan dipelajari apa aja? Paham. Paham, alhamdulillah. Berarti minggu depan kita tinggal bahas vektor lagi, tapi drill soal-soal yang buahnya. Oke, wes, ada yang mau ditanyakan, Ji? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Kalau enggak, Bu Diana akhiri lesnya.